ikhwan wala amma ba'du, ayat talaba azinallahu wa iyyakum. Masuk ke pembahasan materi faraid di bab yang kedua. Di bab yang kedua ini insyaallah kita akan bahas tentang usul faraid ya. Pokok-pokok dari waris. Di sini ada 6 pasal. Yang pertama pasal al-warithuna wa furuduhum. Yang pertama adalah al-warithun, orang yang mendapatkan waris dan bagian-bagiannya. Yang kedua adalah ashabul furud, orang yang mendapatkan bagian. Kemudian usul masail wal aul, kemudian ada masalah masail atau masalah-masalah dan aul yang berkaitan dengan aul. Kemudian ada ta'sib atau asabah, kemudian ada hajab yang menghalangi tashih wal inkisar. Pasal yang ke-6. Masuk ke pasal yang pertama, al-warithuna wa furuduhum. Orang yang mendapatkan waris dan bagian-bagiannya. Di sini ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah orang yang mendapatkan waris dari pihak laki-laki. Kemudian yang kedua adalah pembahasan orang yang mendapatkan waris dari pihak perempuan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, asnaful warasa wal furudul muqaddara lahum. Kemudian bagian-bagian ahli waris dan bagian-bagiannya atau bagian yang telah ditentukan bagi mereka. Ini. Selanjutnya yang keempat adalah kaidah taksil masail atau kaidah akar masalah. Ini. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah al-warisuna minaz zukur. Kita mengenal ahli waris dari pihak laki-laki. Adapun ahli waris dari pihak laki-laki secara ringkas ya, itu ada 10. Adapun secara luasnya itu ada 15 orang. Dan mereka adalah, ini kita awali dari anaknya anak. Yang ini Aisyah, Aisyah di sini adalah orang yang mayit, orang yang meninggal. Si mayitnya adalah Aisyah. Aisyah memiliki zauj, artinya suami. Al-mu'tiq adalah orang yang orang yang membebaskan. Misalnya sekiranya Aisyah ini adalah budak, maka orang yang membebaskan Aisyah ini adalah yang mendapatkan waris. Jadi orang yang mendapatkan waris. Pertama dari Aisyah punya anak dan anaknya punya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki dari anak laki-laki ini mendapatkan waris juga sama. Kemudian suami, kemudian bapaknya Aisyah, kemudian mbahnya Aisyah atau kakaknya Aisyah. Kemudian bapaknya Aisyah punya saudara. Akhu syakik, saudara kandung, akhu syakik. Kemudian saudara sebapak, lain ibu. Kemudian saudara seibu, lain bapak. Ya, ini mendapatkan. Kemudian anaknya, saudara kandung, itu pun mendapat. Kemudian anaknya saudara bapak juga mendapatkan. Kalau anaknya saudara ibu tidak mendapatkan. Kemudian berikutnya dari pihak kakek. Di sini bapak memiliki adik. Ya. Bapak memiliki adik. Adiknya itu artinya paman gitu kan. Pamannya akhu syakik paman kandungnya ya, dari bapak. Li'ab, paman dari pihak bapak, beda ibu. Kemudian anaknya paman kandung dan anaknya paman sebapak ini pun mendapatkan bagiannya. Dalam hal ini Aisyah orang yang sudah meninggal. Dan mereka semuanya ini adalah yang mendapatkan warisan, ya, mendapatkan warisan, dan mereka adalah kerabatnya atau saudaranya. Walladzina yarithuna min ghairi qurabati huma az-zauj wal muti. Dan di sini orang yang mendapatkan waris di luar kerabatnya atau
keluarganya Aisyah di sini adalah zauj dan mu'tik. Hanya ada dua. Suami, ada suami bukan keluarganya Aisyah. Suami, kemudian orang yang membebaskan Aisyah. Sekiranya Aisyah itu dulunya budak ya. Jadi orang yang membebaskan Aisyah juga mendapatkan bagian. Kemudian pembahasan yang kedua, al-warithatu minal inas. Kemudian orang yang mendapatkan waris dari pihak perempuan. Ada orang yang mendapatkan waris dari pihak perempuan secara ringkas ada 7, secara luasnya ya ada 10. Ini secara ringkasnya. Anak perempuan ya, bintu ibn, anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki, kemudian ibu, kemudian jaddatun, nenek, kemudian ukhtun saudara perempuannya, zaujah, istri, mu'tiqah, orang yang membebaskannya, baik itu laki-laki maupun perempuan, ini bisa mendapatkan warisan. Kemudian secara luasnya bintu ibn, ummun, ibu ya, jaddatun li jadi nenek dari ibu, kemudian nenek dari bapak juga. Kemudian ukhtus syaqiqah, saudara kandung, ukhtul li'ab, saudara sebapak, artinya beda ibu. Kemudian saudara atau saudari ini saudari sebapak beda ibu, kemudian saudari seibu beda bapak. Kemudian zaujah, kemudian suami, kemudian istri, kemudian mu'tiqah, orang yang membebaskan budak ya. Ini secara umum yang mendapatkan waris dari pihak perempuan. Nah, di sini orang yang mendapatkan waris dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan yujma, digabung menjadi 3 arah di sini. Pertama al-usul, kemudian furu', kemudian hawashi. Ini pokoknya, kemudian cabangnya, kemudian hawashi atau akar cabangnya. Adapun secara usul, mereka adalah abaul mayyit. Nah, jadi bapak-bapaknya si mayit tersebut sampai ke atas. Ini dari pihak laki-laki maupun perempuan. Jadi dari laki-laki maupun perempuan. Ini. Wadhabitu dzukur wal warithin. Adzabitu dzukur al warithin. Kullu dzakarin laisa bainahu wa bainal mayyit unsa. Jadi yang dimaksud dengan laki-laki dari pihak ahli waris itu setiap anak laki, setiap laki-laki yang tidak ada di antaranya ya, di antara dirinya dan di antara si mayit ini ada perempuan. Seperti contohnya bapaknya bapak artinya mbah buyut gitu. Sampai ke atas. Wadhabitul inas al-warisat, adapun ahli waris dari pihak perempuan yang dimaksud dengan ahli waris dari perempuan ini setiap perempuan yang tidak ada di antara dirinya dan si mayitnya itu laki-laki yang mengawalinya atau yang mendahulunya, seperti ibu, kemudian ibunya ibu sampai ke atas, atau mbah buyut, neneknya nenek gitu, atau ibunya bapak atau ibunya bapak sampai ke atas gitu. Kemudian yang dimaksud dengan furu itu cabang, dan mereka adalah anaknya si mayit. Jadi anaknya anak si mayit pun. Jadi si mayit punya anak dan anaknya punya anak, maka itu pun mendapatkan sampai ke bawah. Maka
auladul mayit, di sini anaknya si mayitnya itu ada anak laki-laki dan anak perempuan. Wa auladul abna, kemudian anaknya anak laki-laki seperti ka ibnil ib wa bintil ib, anak laki-laki dari anak jadi berarti di sini adalah cucu laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu juga termasuk mendapatkan waris, itu termasuk furu'. Wadabitul furu' al-warithin kullu far'in laisa bainahu wa bainal mayyit unsa. Jadi yang dimaksud dengan furu' atau cabang di sini itu adalah di antara dirinya dan di antara si mayit itu tidak ada perempuan. Kal ibni wal bint wa ibn seperti itu. Al hawashi, hasyiyah, akar cabangnya itu hum aqaribul mayit. Ini adalah kerabatnya atau keluarga dekatnya si mayit dari pihak bapak atau kakek. Ini. Adapun dari pihak bapak ya, dari pihak bapak itu berarti saudaranya si mayit atau saudarinya si mayit. Adapun kerabatnya dari pihak simbah atau kakek itu adalah paman-pamannya gitu. Paman-pamannya si mayit ini. Dan ini termasuk dari hawashi. Adapun dhabitul inas al-warisat minal hawashi hunna al-akhwat faqat. Jadi dari pihak perempuan yang mendapatkan waris dari sisi hawashinya ya, dari sisi hawashi di sini adalah akhwat, saudari saja. Nih. Kemudian yang berikutnya pembahasan yang ketiga adalah asnaful warasah. Adapun bagian-bagian waris. Bagian-bagian dari waris yang pertama warithu bil fard, yaitu mendapatkan orang yang mendapatkan waris disebabkan karena fard. Dia sudah ditentukan kadarnya atau jumlahnya. Ini. Jadi orang yang mendapatkan waris yang sudah ditentukan kadarnya atau jumlahnya secara syariat. Seperti halnya orang yang mendapatkan rubu, seperempat, setengah, seperdelapan, sepertiga, 2/3, 1/6. Ini qauli ta'ala lakum walakum nisu ma taraka azwajukum, surah An-Nisa ayat 12. Kemudian yang kedua warisu bit ta'sib. Orang yang mendapatkan waris dengan cara asobah. Kalau ini dengan cara fard, yaitu yang sudah ditentukan ukurannya, jumlahnya. Kalau ini di asobah atau sisa. Jadi orang yang mendapatkan ya, waris tetapi di luar ketentuan yang sudah ditentukan. Ya. Bisa jadi dia itu mendapatkan semua harta dari si mayit kalau sekiranya tidak ada sahibul fard, kalau tidak ada orang yang mendapatkan waris dengan cara fard di sini yang telah ditentukan ukurannya. Atau bisa jadi dia paling sedikit mendapatkan harta warisannya. Ya, karena adanya sahibul fard, karena ada sahibul fard. Ini. Liqauli sallallahu alaihi wasallam al-hiqul faraid bi ahliha fama baqiya fa aula rajulin zakarin. Maka tunaikanlah faraid atau warisan itu pada ahlinya ya. Fama baqiya, dan adapun yang sisanya itu yang paling utama diberikan kepada laki-laki ya. Maka yang baqiyah itu sisa, ini tidak ada ketentuannya, jumlah ketentuannya itu tidak disebutkan atau tidak ditentukan. Maka sedikit atau banyaknya itu bergantung pada ashabul furud. Nih, setelah bagiannya ashabul
furud ini. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga adalah rahim, dari jalan korobah atau kerabat, keluarga. Ini yayat mendapatkan waris tidak disebabkan karena fard atau ya, sudah ditentukan jumlahnya, atau tidak disebabkan karena asobah ini. Tidak disebabkan karena adanya asobah. Ini seperti contohnya al-khol, wal kholah, wal ammah. Ini paman, bibi dan misalnya. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Ini surat Al-Ahzab ayat 6. Tapi seyogianya ya, kita harus mengetahui bahwasanya sahibur rahim la yarithu illa inda adami wujudi sahibul fard. Orang yang mendapatkan waris dari pihak rahim, ini kerabat, ini mendapatkan warisan selama tidak ada sahibu fard wala asobah. Jadi orang yang tidak adanya orang yang mendapatkan fardu atau orang yang mendapatkan asobah. Ini yang dapat kita jelaskan pada pertemuan di bab faraid. Insyaallah kita akan membahas berikutnya di bab furudul muqaddara fi kitabillahi ta'ala. Jadi ini furudul muqaddara fi kitabillahi ta'ala ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 bagian. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Dan ini adalah kuncinya dalam pembagian waris. Saya harapkan kalian bisa hafalkan ayat-ayat berikut ini yang berkaitan dengan bagian-bagian ahli waris. Ini yang dapat kami sampaikan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.